Selanjutnya siapa? Mas, belum tak tanda tangan. Baik, selanjutnya saya panggil Mbak Qurratu Ain. Ya. Buat nanti aja tidak usah apa serius. Harusnya yang paparan dikasih itu secure biar jangan ada paparan nggak masuk ke sini. Kalau sudah siap, Nggak kelihatan dia paparan. Zoom-nya nggak kelihatan paparan. Kalau dia itu paparan. Kan nggak ada kameranya. Mana? Ya. Mana? Ya. Gimana sih Mbak? Ininya yang ini juga. Dari sini juga nggak sih? Oh iya, iya. Nah, karena sorotnya bukan sorot depan. Begini aja ya. Kelihatan nggak? Pikok tuh. Itu udah. Oke. baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati peserta Ibu Qurratu Ain dan juga yang kami hormati juga Bapak Mentor Bapak Edi Hirmantan. Pak Edi, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarabuf. Ini peserta kita lembaga panjenengan atas nama Mbak Qurratu Ain mau menyampaikan laporan aktualisasi. Harapannya supaya lebih sempurna, tidak lain dengan input atau masukan-masukan dari panjenengan. Namun sebelum nanti Bapak Edi menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Mbak Qurratu Ain untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak, izin share screen Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sukarni Katawati MPD selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG selaku coach dan moderator, dan yang terhormat Bapak Edi Hirmanta SAG selaku mentor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qurratu Ain. Jabatan saya yaitu penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Seyegan. Saya sebagai peserta Laksar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan 12 kelompok 4. Izin menyampaikan laporan aktualisasi yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Tuntas Baca Tulis Al-Quran atau TBTI dengan metode Iqra pada kalangan remaja di daerah Seyegan, Kabupaten Sleman. Saya melaksanakan aktualisasi saya yaitu di salah satu madrasah di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, yaitu yang bertempat di MTSN 1 Sleman yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Basyarudin, Watu Karung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Kenapa saya memilih di madrasah ini? Karena salah satunya yaitu masih banyaknya peserta didik di madrasah ini yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan yaitu ada 6 kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya yaitu pertama ada konsultasi dengan mentor terkait dengan perencanaan kegiatan saya. Kemudian yang kedua yaitu diskusi dengan rekan kerja sesama penyuluh.
Dan yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan guru agama di MTSN 1 Sleman. Di sini juga sudah ada output dokumentasi saya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu persiapan kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama menyusun rancangan kegiatan dengan metode IKRO. Jadi saya membuat draft rancangan kegiatan aktualisasi yang isinya di dalamnya itu ada jadwal kegiatan, kemudian ada kelompok jilid peserta didik yang akan mengikuti kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi peserta didik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan jilid yang masih dia. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu saya melaksanakan sosialisasi kegiatan di MTSN 1 Sleman. Jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan aktualisasi pembelajaran TBTQ di MTSN 1 Sleman, saya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi agar peserta didik itu tahu apa yang akan mereka laksanakan. Seperti itu, dan memperkenalkannya dengan metode IKRO. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan melaksanakan TBTQ dengan metode IKRO sesuai dengan adanya kartu capaian peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu memiliki kartu yang dengan tujuan agar kita bisa memantau perkembangan peserta didik terkait dengan bacaan Al-Qur'annya dan memberikan reward bagi peserta didik yang bagus atau yang lancar bacaannya ke jilid selanjutnya. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi dan monitoring pembelajaran TBTQ dengan metode IKRO. Jadi saya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap peserta didik terkait dengan bacaannya dengan 3 substansi yaitu kelancaran bacaan, tajwidnya, dan juga tulisan peserta didik. Dan juga melaporkan data hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian ini ada grafik persentase kenaikan jilid peserta didik dalam kurang lebih 1 bulan aktualisasi saya ini. Ini kemudian kegiatan yang keenam yaitu menyusun laporan aktualisasi dan juga percetakan laporan aktualisasi. Dan kesimpulannya dari aktualisasi yang telah saya laksanakan yaitu adanya peningkatan bacaan peserta didik dalam IKRO dengan metode IKRO. Yaitu yang pertama adanya peningkatan jilid pertama sebesar 19%, kemudian peningkatan jilid kedua yaitu sebesar 18%, peningkatan jilid ketiga sebesar 20%, peningkatan jilid keempat sebesar 25%, peningkatan jilid ke-5 sebesar 15%, dan peningkatan pada jilid ke-6 ada 9%. Dan sampai saat ini saya terakhir melakukan aktualisasi, sudah ada 9 peserta didik yang yang sudah menyelesaikan jilid 6-nya, sudah selesai jilid 6-nya. Kemudian ada rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu jadi kegiatan tuntas baca tulis Al-Qur'an yang telah saya laksanakan di MTSN 1 Sleman ini akan saya laksanakan, seterusnya saya laksanakan setelah selesainya aktualisasi ini. Dan kegiatan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an ini juga akan saya laksanakan tidak hanya pada kelas 7, karena kemarin aktualisasi saya itu hanya terfokus pada kelas 7, dikarenakan banyaknya peserta didik yang kelas 7 itu yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yaitu sebanyak 104 peserta didik. Itu makanya kemarin saya fokuskan kepada kelas 7 terlebih dahulu. Dan rencana saya selanjutnya yaitu setelah ini kelas 8 dan 9 yang belum membaca, yang belum bisa membaca Al-Qur'an itu akan saya ikutkan kegiatan tuntas baca tulis Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut saya yaitu pemberantasan buta huruf Al-Qur'an ini pada kalangan remaja tidak hanya dilaksanakan di MTSN 1 Sleman, tapi saya inginnya dilaksanakan di sekolah menengah yang lain
yang ada di Kapanewon Vegan. Ini ada testimoni dari salah satu guru agama di MTSN 1 Sleman. Izin saya nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap penyuluh KUA Seyegan yang selama ini membantu program dari masyarakat, yaitu Ya, baik. Saya kira sudah cukup untuk Mbak Kurota Ayun dalam menyampaikan. Yang paling terpenting adalah kegiatan-kegiatan aktualisasinya di daerahnya. Ya, baik. Sebelum Ibu Penguji menyampaikan, mohon masukan atau penguatan pada Bapak Edi Hermanta. Monggo kepadanya dipersilakan, Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak Moderator, Pak Muslimin dan Ibu Katamwati dan peserta. Langsung ya, alhamdulillah. Jadi pilihan dari tema yang diambil ini adalah dari melihat fakta. Mungkin wajib ya bagi setiap orang ketika ada di satu tempat pasti melihat tantangannya apa. Ada 1, 2, 3, 4 dan tantangannya banyak. Dan memilih satu hal ini, yaitu tentang pemberantasan huruf Al-Quran. Kalau kita ditarik ke belakang, anak yang sanawiyah kelas 1 ya, kelas 7 ya, itu kan produksi, maksudnya nanti hasil dari pendidikan 6 tahun yang lalu. Berarti kira-kira kan kalau tarik 6 tahun ke belakang, 25 kurangi 6, berarti kan 2019. Nah, kita masih ingat bahwa 2019 itu kan terjadi pandemi. Sehingga semua pendidikan 2 tahun dikembalikan keluarga. Nah, dalam kenyataan ternyata tidak semua orang tua siap ya mendidik anaknya. Ya mungkin ini salah satu dari hasil pandemi. Ternyata setelah disisir oleh Mbak Kurota itu kan petanya demikian, masuk kelas 1 banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, ini bagian dari kemampuan membaca, sehingga ya seperti Nabi itu hadir kan melihat tantangan, dia melakukan perubahan apa. Nah, kemarin kita sudah memberikan saran, kita pilih satu tema itu, kemudian kita cari kekuatannya, apa, kelemahannya apa, kesempatan apa, kemudian tantangannya apalah kalau disebut ancaman. Nah, tetapi kita sudah memberikan saran berbagai tulisan ya setiap proses, termasuk dipetakan kemampuan bagaimana, kemudian perubahannya apa. Jadi kalau pendidikan modern kan tidak harus 100% pinter semua, ya idealnya pinter ya, tapi kita melakukan perubahan apa, dihadapkan dengan tantangan apa, dengan waktu yang sedemikian mepet. Nah, sehingga idealnya adalah setelah selesai ini tema ini dilanjutkan, tidak hanya berhenti, karena kan ketuntasan tadi sudah pada sekian persen, termasuk mungkin ada di lembaga yang lain, apalagi penyuluh kan sebenarnya melakukan pendidikan agama di masyarakat gitu. Saya kira itu Pak, nanti cara itu bisa menjadi pegangan setiap penyuluh ketika menghadapi satu kampung. Jadi kira-kira tantangannya apa ya, kita mencari tahu apa yang kita pilih yang paling urgen. Begitu Pak. Nah, Oke. Kami tetap semangat, kemudian anak-anak jangan lupa diberikan motivasi tentang kelebihannya kita harus bisa baca Quran, apalagi dia muslim kan. Saya kira banyak hadis, ayat dan cerita, yaitu tinggal kita cari aja, kemudian disampaikan, karena kita belajar Ya. kita. Nah, kemudian yang terakhir setelah motivasi itu hasilnya cuma sehari 2 hari, tapi yang paling utama adalah pendampingan terus-menerus oleh penyuluh agama Islam. Ngatan? Assalamualaikum warahmatullahi Pak Edi yang telah memberikan masukan serta penguatannya. Langsung saja monggo bukan salat emosi. Mohon masukan, mohon pertanyaannya supaya punya dari
laporan aktualisasi Bapak tahun lebih sempurna lebih kapan kepada yang Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mustafirin selaku moderator dan coach, dan saya hormati Pak Edi Irmanta ya sebagai mentor Pak. Selamat ini Pak, saya ucapkan luar biasa Mbak Korotai menyelesaikan aktualisasinya sampai seperti tesis Pak. Ini Pak. Tesis tebal sekali ini Pak. Ya. Kesimpulannya kalau optimal dan hasilnya meningkat semua ya Mbak. Pokoknya semuanya itu meningkat. Ini tapi di ini saya tadi sudah juga meningkat, tingginya juga meningkat. Jadi ini tidak lanjut sudah disampaikan, tidak hanya kelas 7 ya, karena banyak remaja yang sekarang belum bisa membaca karena tadi Pak Mentor juga menyampaikan karena pandemi. Mbak, nggak sulit itu membina satu bulan, kendalanya apa Mbak? Ya, tapi seperti ini Ibu izin menyampaikan, untuk kan kelas 7 itu 104 jadi Ibu peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis Al-Quran. Itu tidak hanya saya sendiri sebenarnya, tapi ada juga teman penyuluh dan juga guru agama yang ikut saling bekerja sama seperti itu Ibu. Jadi ya bisa, insya Allah bisa untuk dijalaninya, karena kita juga bekerja sama antara penyuluh agama di KUA Kapanewon Seigan dengan guru agama di MTSN 1 Sleman. Itu. Ya. Ini enggak tumpang tindih ya dengan Quran hadisnya ya? Ibu? Tumpang tindih, maksudnya overlap di MTSN Quran hadis. Oh, ini ada, tapi memang ini kan karena diprogramkan karena memang belum gimana Ibu, peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran itu masih banyak, jadi kayak dikasih waktu lebih banyak lagi Ibu. Jadi itu di luar jam pelajaran Ibu. Kalau tindak lanjutnya jangan Masyarakat. Panjenengan kan banyak ini, soalnya saya baca di sini kok hanya bertempat. Saya fokuskan terlebih dahulu di MTSN 1 Sleman gitu Bu. Mana wilayah panjenengan? KUA Seigan Kapanewon Seigan, MTS-nya ada satu niku, SMP ada satu, kemudian SMP Muhammadiyah ada satu. MTS-nya satu Ibu, namun ini kemauan. MTS swastanya nggak ada ya? Yang di Kapanewon Seigan Ibu. Yang maksudnya di kecamatan jadi. Namun satu niku MTS-nya. Itu sasarannya ya. Nah, ini malah lebih baik besok ini rekomendasinya saya menyampaikan supaya MTS yang Masyarakat. masyarakat yang putus sekolah seperti itu ya. Selamat dan sukses Mbak. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Terima kasih sangat. Ini sudah berakhir. Ya. Sukses kawan Pak Mustafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dimention oleh Ibu. Harapannya setelah itu PNS-nya tumbuh langsung gajinya naik 6 juta. Terima kasih. Syukron. Saking kaulo Bapak Edi Hermanta, saya atas nama Bidika Semarang mengucapkan jaya tua khairon ahsanan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Pak Edi. Siap Mbak Lina. Bukan menggunakan sendiri.